Bulan Muharram. Tahu bang? Tahu. 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 Masa keris, masa keris, masa keris. Iya aja dah, iya. Bulan Muharram. Tahu bang? Tahu. 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 Enggak. Ya paling saya tahu cuma bulan Haram tuh bulan cuma satu, bulan Januari. Bulan Muharram. Mungkin bulan Muharram itu haram kali gitu. Bulan Muharram itu ya bulan yang haram. Iya aja dah, iya, iya. Karena bulan yang haram. Karena bulan yang mati. Nggak tahu deh kalau masalah itu. Nggak tahu. Kalau kata orang kita suro, mandiin keris tuh bulan Muharram tuh biasanya. Kalau setahu saya bulan Syuro sama aja kayak bulan Jawa, mungkin sama kayak bulan Muharram gitu. Iya. Tahu? Maksudnya tahu? Nggak tahu. Iya aja dah, iya, iya. Oh, nggak tahu? Iya. Nggak tahu. Bener bang, kan belakangnya ada Muharram, haram. Iya kan? Iya. Iya aja dah, iya, iya. Nggak tahu. Nggak tahu. Kurang tahu deh kalau itu. Iya aja dah, iya, iya. Nggak tahu juga. Kenapa ya? Keutamaannya bang, ya kayak abang contohnya saya santunin ya kan? Iya aja dah, iya, iya. Kan yatim piatu. Itu lebaran anak yatim bang. Oke. Keutamaannya kita bisa ngasah, Mas. Ngasah. Ngasah keris, ngasah keris, ngasah keris, ngasah keris. Nggak tahu. Tahu. Nggak tahu aku maksudnya. Ngasah keris. Keutamaannya tahu saya sih buat kayak santunan anak yatim kayak gitu. Keutamaannya bulan Muharram, saya bulan Muharramnya aja kurang paham ya. Ngasah keris. Apalagi keutamaannya mas. Amalannya bang, bulan Muharram. Kagak tahu bang, saya taunya mandiin keris, Ngasah keris. golok, kandung cincin, gitu-gitu bang. Amalan. Iya. Amalan mungkin amalannya Apa? kurang tahu. Tahu. Apa? Puasa Asyura, Ya. bersedekah, Ya. sama apa ya terakhir? Muhasabah diri dan berzikir. Kurang tahu deh. Ngasah keris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Burdah dimanapun berada, semoga selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telah kita saksikan, telah kita dengar baru aja ya tentang bulan Muharram, bagaimana amalannya, apa itu Muharram dan lain-lain. Maka insya Allah kami akan coba menjawab beberapa pertanyaan dari masyarakat tentang bulan Muharram. Yang pertama, bahwa Muharram ini adalah nama dari bulan-bulan Islam yang 12, dan awal bulan itu dimulai dengan Muharram ya. Kemudian dan diakhiri oleh bulan Zulqa'dah, kemudian Zulhijjah, baru yang namanya bulan
Muharram. Kalau kita biasa mengenal dengan Januari, Februari, Maret, April, terus sampai November, Desember. Kalau ini Muharram, Safar, Rabiul Awal, terus kepada Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan ketemu lagi di bulan Muharram. Allah yang menyatakan, Allah yang berfirman dalam surah Taubah dalam ayat 36, Allah yang menyatakan bahwasanya inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahran. Kata Allah, bulan, bilangan, jumlah bulan yang ada di sisi Allah itu ada 12 bulan. Nah, yang dari 12 ini ada yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang diistimewakan ada berapa? Kata Allah, minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan nih, sahabat, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja yang 4? Yang pertama Dzulqa'dah, terus Dzulhijjah, terus Muharram. Yang ketiga datu terpisah, gak gabung, yakni bulan Rajab. Mengapa pertanyaannya bulan ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya, dikatakan oleh ulama tafsir, Allah memilih minha arba'atun hurum, 4 bulan ini dimuliakan, maka dikatakan wa inna ta'ata fiha a'zamus thawaban. Ketaatan seorang hamba yang dilakukan di dalam bulan ini, yakni bulan Muharram dan 3 bulan haram lainnya, pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan begitu juga sebaliknya, wa innal ma'siyata fiha asyaddu iqaban. Siksanya juga lebih pedih, tidak hanya taatnya tapi juga siksanya. Itu kenapa ini dinamakan bulan haram. Juga mengapa dinamakan ini bulan Muharram dan dijadikan bulan yang mulia? Karena di situ adalah sebagai bukti kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah punya kuasa. Contoh, Allah jadikan bulan Ramadan bulan yang mulia dari bulan yang lainnya. Karena apa? Di dalamnya ada puasa, di dalamnya ada Lailatul Qadar. Ya. Dan seperti bulan lainnya, di dalam pelaksanaan haji ada pada bulan Dzulhijjahnya. Nah, begitupun pada bulan Muharram. Allah punya kuasa, Allah punya kehendak dengan menjadikan Muharram sebagai bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, apa saja amalan yang bisa kita kerjakan di dalam bulan Muharram ini? Di antaranya ulama ngajarin nih sama kita semua, sama saya, sama seluruh sahabat Al-Burdah dimanapun berada. Ulama ngajarin yang pertama, banyak-banyakin kita amal soleh. Lebih baik lagi dari tahun sebelumnya, karena kita sekarang masuk di tahun yang baru. Memperbanyak amal-amal soleh, menambah. Tidak hanya wajib yang kita kerjakan, tapi juga kerjakan yang sunnah. Karena apa? Karena tadi ketaatan yang kita lakukan di dalam bulan ini, yakni bulan Muharram, lipat gandanya lebih besar daripada bulan yang lainnya. Kemudian, amalan apa lagi yang bisa kita kerjain nih di bulan Muharram? Yang kedua, kita bisa puasa. Puasa. Kapan kita puasa? Yakni pada tanggal 9 atau tanggal 10 dari bulan Muharram. Tanggal 9 dan tanggal 10 pada bulan Muharram. Puasa tuh kita. Ya. Puasa tanggal 9, apa hikmahnya? Yakni mukhalafatul Yahud. Biar beda sama orang Yahudi. Ya. Biar beda sama orang Yahudi. Kenapa? Karena orang Yahudi puasa mereka pada tanggal 10. Mengapa mereka puasa? Karena mereka menganggap hari itu
adalah hari diselamatkannya Nabi Musa alaihissalam. Maka mereka mengagungkan hari itu. Ya, maka agar supaya orang Islam berbeda dengan Yahudi, maka ditambah nih nomor 9-nya. Ya, puasa di tanggal 9 Muharram. Ditambah agar supaya tadi mukhalafatul Yahud, beda dengan orang Yahudi. Sementara di tanggal 10-nya dikatakan oleh para ulama bahwa yukaffirus sanatal madiyah, bisa menghapus kepada dosa-dosa yang lalu, dihapus tuh sama Allah kalau kita puasa tanggal 10. Tidak hanya itu, ulama nyebutin juga bakal diberikan sawaba asyarati alafi malak, bakal dikasih tuh pahala 10.000 malaikat kalau kita mau puasa ntar tanggal 10 bulan Muharram. Ya, 10.000 malaikat pahalanya sama kayak orang yang puasa hari Kamis. Masya Allah, begitu besarnya karunia yang Allah berikan kepada hambanya. Selain 10.000 malaikat juga diberikan asyaratu alafi syahid, 10.000 orang yang mati syahid itu ditumpahin sahabat. Kepada siapa? Orang yang mau puasa pada hari Asyura tanggal 10. Tidak sampai di sana, ulama nambahin lagi keterangan, yakni sawabu asyarati alafi hajin wa mu'tamirin. Sama dah tuh pahalanya kayak orang yang haji sama umroh. 10.000, bukan 1, 10.000 sama. Bagi orang apa? Tadi yang mau ngerjain puasa pada tanggal 10 bulan Muharram. Semoga kita semua diberikan kemampuan untuk bisa puasa pada hari-hari tersebut. Dan juga tidak hanya pada hari itu, Nabi mengajarkan kepada kita, kata Nabi, siapa orang yang berpuasa 1 hari, dia nggak bisa nih 9, 10, dia puasa di hari-hari lain yang masih dalam bulan Muharram. Kata Nabi, dia puasa 1 hari saja dari bulan Muharram, maka apa? Dari 1 puasanya, kata Nabi, itu bernilai sama kayak orang puasa 30 hari. Masya Allah, begitu besarnya. Tinggal kita nih mau nyomot yang mana, ya, mau nyomot yang mana, mau ngerjain yang mana tuh amalan. Kemudian amalan yang bisa kita kerjain lagi selanjutnya para sahabat di dalam bulan Muharram ini, yakni selain kita juga puasa, ngasih buka sama orang yang puasa. Ya, orang yang pada puasa nih kita kasihin buka. Kita sanggupnya apa kek, ya kita kasih dah. Ya, kita sanggupnya cuma air aqua gelas yang harganya 500 perak, ya udah, mampunya itu kasih. Tapi kalau punya uang lebih, bisa beliin misalkan ayam goreng, ayam bakar, beliin ayam goreng, beliin ayam bakar. Sanggupnya cuma es kelapa, beliin es kelapa. Jadi nggak ada alasan. Air aja itu ada nilainya. Kasih buat orang yang berbuka. Kenapa? Ini ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Siapa orang, kata Nabi, yang memberikan buka kepada orang mukmin pada hari Asyura, kata Nabi, maka faka'annama aftara indahu jami'a ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka sama halnya dia telah memberikan buka kepada seluruh umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu cuma ngasih buka doang tuh pada hari Asyura. Nilainya sama kayak dia ngasih buka kepada semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerjain ya. Kerjain apa yang kita mampu. Terus apalagi yang bisa kita kerjain pada hari Asyura, lebih khususnya yang ada pada bulan Muharram? Ngusap kepala anak yatim. Tapi jangan diusap doang, santunin dia, kasih apa yang menjadi kebutuhannya. Lagi-lagi sahabat Al-Burdah, ini ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dari setiap 1 helai rambutnya, kata Nabi, akan dinaikkan 1 derajat. Akan dinaikkan satu derajat. Kemudian apa aja tuh udah? Yang tadi itu, jangan sampai lupa. Banyakin amal soleh. Kita puasa, ya, ngasih buka sama orang yang puasa. Lalu apalagi?
kita berbuat baik atau bersilaturahim sama keluarga-keluarga. Datengin, kita punya saudara, jenguk-jengukin tuh, datengin, tanya butuh apa, lagi ada perlu apa, bantuin di sana. Atau kalau tanpa perlu bertanya, langsung aja kasih apa yang kita punya. Kenapa? Ini lagi-lagi ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, siapa orang yang berbuat lapang kepada keluarganya, diambilkan dari harta orang tersebut, diberikan kepada keluarganya, maka Allah akan lapangkan rizkinya 1 tahun lamanya. Sepanjang tahun dilapangkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita datang tuh, ya, saudara ini, saudara kita, datengin satu-satu. Kita bantu, tanya butuh apa, atau langsung aja kita kasih. Untuk mengamalkan ajaran Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian amalan lain yang bisa kita kerjakan pada bulan Muharram, yakni bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taubat kita sama Allah, meminta ampunan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena sabda Nabi, fi syahrillah al-muharram taballahu ala qaumin wa yatubu ala akharin. Di dalam bulan Allah, bulan Muharram ini, Allah menerima taubatnya satu kaum dan juga kaumnya yang lain jika dia mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taubat kita dengan cara bagaimana bertaubat? Yang pertama, kita menyesal telah melakukan maksiat. Yang kedua, pasang tekad untuk tidak lagi kembali kepada perbuatan maksiat. Dan yang ketiga, banyakin istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah tentang apa-apa yang ada di dalam bulan Muharram. Semoga kita bisa mengamalkan, kita bisa melaksanakan semuanya, diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.